Malam itu, Pak Ustadz Ali baru saja menyelesaikan tugas mulianya, berdakwah di sebuah kampung di sebelah desa tempat ia tinggal. Kampung yang terletak jauh di tengah pedalaman itu bukanlah tempat yang mudah dijangkau, apalagi saat malam hari. Meskipun begitu, Pak Ustadz sudah terbiasa dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan setelah selesai mengisi kajian. Hati yang ikhlas karena menjalankan amanah dakwah selalu membuatnya merasa ringan meskipun fisiknya lelah. Namun, ada perasaan yang tidak biasa malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, langit gelap tanpa ada sedikit pun bulan yang tampak dan jalanan di sekitar kampung yang sepi membuatnya sedikit cemas. Tidak ada kendaraan yang lalu lalang, hanya suara angin yang sesekali terdengar melintasi pepohonan di sepanjang jalan. Biasanya, meskipun malam, Pak Ustadz tidak merasa takut. Namun malam ini ada yang aneh. Sebuah firasat buruk perlahan menghantui pikirannya. Perasaan yang sulit dijelaskan meski ia mencoba mengusirnya dengan berzikir dalam hati. Ia pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan yang biasanya tampak terang oleh sinar lampu jalan, malam itu terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang seharusnya menyinari sepanjang jalan seolah enggan untuk memberikan cahaya. Bahkan ada beberapa bagian jalan yang benar-benar gelap gulita. Pak Ustadz terpaksa berjalan lebih hati-hati, memandangi setiap langkah yang ia ambil. Di sisi kiri dan kanan jalan, hutan yang rimbun semakin menambah kegelapan. Biasanya, ia tidak merasa takut meskipun berada di daerah yang jauh dari keramaian. Namun, malam itu seakan-akan ada sesuatu yang mengintainya dari dalam hutan. Mungkin hanya perasaan, pikir Pak Ustadz. Ia mencoba untuk menepis ketakutannya dan melangkah lebih cepat. Mungkin hanya rasa lelah yang membuatku berpikir macam-macam. Batinnya berusaha menenangkan diri. Tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasakan ada yang salah. Jalan yang seharusnya bisa ia lewati dengan mudah mulai terasa semakin panjang. Rasanya ia sudah berjalan cukup lama, tetapi tak ada tanda-tanda bahwa ia semakin dekat dengan rumah. Perasaan cemas semakin menghampirinya. Jalan yang biasa ia lewati kini terasa asing. Setiap tikungan yang dilewatinya, setiap pohon yang ia lihat, semuanya terasa berbeda. Pak Ustadz mulai memperhatikan setiap detail di sekelilingnya, berharap menemukan tanda yang familiar. Namun, tidak ada yang tampak seperti jalan yang biasa ia lewati. Perasaan semakin tak karuan dan perutnya mulai terasa mual. Kenapa jalan ini tidak berujung? Aku pasti sudah lewat sini sebelumnya. Namun semuanya terasa sangat asing. Pikirannya mulai dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia pun mempercepat langkahnya, berharap menemukan tanda atau petunjuk yang bisa menunjukkan jalan pulang. Namun, setiap langkah yang ia ambil hanya membawa rasa bingung yang semakin dalam. Sudah beberapa kali ia berhenti untuk mencari arah. Namun yang ia temui hanya hutan dan kegelapan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi langkahnya dan meskipun ia berusaha tetap tenang, ada rasa cemas yang semakin mencekam. Dengan terengah-engah, Pak Ustadz akhirnya berhenti sejenak untuk mengambil napas. Ia duduk di sisi jalan, mencoba untuk meredakan kegelisahan yang mulai menguasai dirinya. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir rasa paniknya dan mulai mengingat doa-doa perlindungan yang biasa ia baca dalam setiap kesempatan. Setiap malam, ia selalu mengucap kalimat-kalimat zikir yang menenangkan hati dan kali ini ia berharap agar Allah memberinya petunjuk. Namun, saat ia berdoa, ada sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa udara di sekitarnya semakin berat dan seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Langkah itu terdengar sangat jelas, meskipun Pak Ustadz tidak melihat siapapun di sekitar. Awalnya, ia berpikir itu hanya ilusi karena kelelahan. Tetapi suara itu semakin dekat, semakin nyata, hingga terasa begitu mengganggu. Jantungnya mulai berdegup kencang dan meskipun ia berusaha untuk tidak panik, tubuhnya mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang mencekam. Langkah kaki itu pun berhenti. Tetapi Pak Ustadz merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya, meski tak tampak oleh mata. Siapa itu? Gumam Pak Ustadz dengan suara parau, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tetapi perasaan aneh itu semakin kuat dan langkah kakinya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi. Dalam ketakutannya, Pak Ustadz mencoba untuk berpikir jernih. Ia berdiri kembali dan bertekad untuk segera melanjutkan perjalanan, berharap bisa keluar dari jalan yang penuh kegelapan itu.
Tetapi meskipun ia melangkah lebih cepat, suara langkah itu tetap mengikutinya. Suara yang semakin dekat, semakin menambah ketegangan yang ia rasakan. Setiap kali ia menoleh, hanya ada kegelapan, namun perasaan bahwa ada sesuatu yang berada di dekatnya semakin menguat. Pak Ustadz merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak biasa kini terlihat menyeramkan dengan bayangan yang bergerak-gerak mengikuti langkahnya. Ketakutan mulai merasuk ke dalam hati, membuatnya merasa semakin terjebak di dunia yang tidak ia kenal. Ia berusaha untuk tidak panik, mencoba untuk fokus pada doa dan zikir, tetapi pikirannya semakin kacau. Tanpa disadari, ia mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, seolah-olah kakinya berat untuk melangkah. Ada apa ini? Pikir Pak Ustadz, semakin bingung. Jalan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit kini terasa seperti perjalanan yang tak ada ujungnya. Saat itu, suara langkah yang mengikutinya tiba-tiba berhenti. Pak Ustadz berhenti juga. Tubuhnya kaku dan seketika itu ada rasa dingin yang meresap dalam dirinya. Suasana menjadi sangat sunyi, seakan dunia berhenti berputar. Hanya angin yang terdengar, berdesir lembut melalui celah-celah daun pohon yang tinggi. Pak Ustadz menoleh lagi, kali ini dengan lebih waspada, namun tetap tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya kegelapan yang begitu pekat. Namun, perasaan bahwa ia tidak sendirian semakin kuat. Tak lama kemudian, sebuah suara halus terdengar, seakan berbisik tepat di telinga kanannya. Pak Ustadz, kau sudah salah jalan. Jalan ini bukan untukmu. Bisikan itu datang dengan lembut, namun jelas. Seolah suara itu menembus kegelapan dan langsung masuk ke dalam hatinya. Hati Pak Ustadz berdegup lebih kencang dan tubuhnya kembali terasa gemetar. Ia merasakan sebuah getaran yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada kekuatan yang mengontrol setiap langkahnya. Apa yang sedang terjadi? Pikir Pak Ustadz, mencoba memahami suara yang datang entah dari mana itu. Namun, saat ia menoleh, hanya ada kesunyian yang semakin dalam. Perlahan, rasa takut mulai melanda lebih dalam, membuat Pak Ustadz merasa cemas tanpa tahu harus berbuat apa. Ia berusaha mengingat doa-doa yang biasa ia baca untuk meminta perlindungan. Namun mulutnya terasa kering dan kata-kata itu sulit keluar. Dalam kebingungannya, Pak Ustadz berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa setan atau jin seringkali mengganggu orang yang tengah dalam perjalanan atau keadaan yang lemah. Tetapi kali ini, perasaan takut yang luar biasa datang begitu kuat, hingga membuatnya hampir tidak bisa berpikir jernih. Tanpa sadar, ia sudah berjalan semakin jauh ke dalam hutan yang lebih gelap dan sepi. Ia merasa seperti berputar-putar dan setiap kali berusaha menuju arah yang ia anggap benar, ia justru semakin tersesat. Pandangannya semakin kabur dan ia merasa terperangkap dalam labirin gelap yang tidak ia pahami. Semakin ia mencoba untuk fokus pada petunjuk di sekitarnya, semakin ia merasa jalan yang dilaluinya tidak familiar. Apakah aku masih di jalan yang sama? Kenapa rasanya seperti berada di tempat yang berbeda? Pikir Pak Ustadz dengan kekhawatiran yang semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menghentakkan tubuhnya dan menyebabkan daun-daun di atasnya berdesir keras. Hembusan angin yang membawa aroma tanah basah itu membuat suasana semakin mencekam. Pak Ustadz merasa tubuhnya hampir membeku oleh udara yang dingin dan menekan. Suara langkah kaki yang mengikutinya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti ada sosok yang berjalan begitu dekat di belakangnya. Tanpa menoleh, Pak Ustadz tahu bahwa makhluk itu berada di belakangnya. Suara langkah yang semakin dekat membuatnya merasa semakin gelisah. Dan kemudian, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan dan lebih jelas. Jangan coba-coba berdoa, Pak Ustadz. Jalan ini bukan untuk manusia. Kau akan tersesat selamanya. Suara itu begitu dalam dan berat, seolah datang dari dalam tanah. Seolah ada kekuatan yang berusaha menguasai dirinya. Pak Ustadz merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Hanya kegelapan yang menyelimutinya, semakin menekan dan membuatnya merasa semakin terperangkap. Tanpa ada jalan keluar, ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia lain yang sangat asing dan menakutkan. Dalam ketakutannya, Pak Ustadz berusaha untuk tidak terjatuh dalam kecemasan. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengingat doa perlindungan yang selalu diajarkan oleh gurunya. Doa yang biasa dibaca ketika merasa terancam oleh hal-hal yang tidak tampak. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menguatkan iman dan tawakal. Dengan suara yang hampir tidak terdengar,
ia mulai membaca doa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, lindungilah hamba dari godaan dan gangguan makhluk halus yang berbahaya. Namun semakin ia berdoa, semakin terasa seperti ada yang menghalangi kata-katanya. Seperti ada energi yang mengganggu pikirannya, membuat ia merasa terputus dari doa yang ia baca. Hatinya bergetar hebat. Suasana di sekitar terasa semakin sempit, seperti ada sesuatu yang membelenggu dirinya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Pak Ustadz berusaha keras untuk terus berzikir dan membaca doa dengan penuh keyakinan. Ia tahu, hanya dengan keimanan yang kuat, ia bisa mengatasi gangguan ini. Namun, suara bisikan itu kembali terdengar, semakin menekan. Jangan berdoa, Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa menolongmu di sini. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Pak Ustadz merasakan sesuatu bergerak di sekitar tubuhnya. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, namun terasa begitu nyata. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan, mengelilinginya dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin bertiup lebih kencang dan suara ranting-ranting pohon yang berkeresek seolah membentuk suatu irama yang menakutkan. Pak Ustadz merasa tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Langkahnya terasa berat, seakan tidak bisa melangkah maju atau mundur. Ia merasa terperangkap, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap melangkah. Tanpa disadari, tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya, mengikuti langkah-langkah yang tidak bisa ia kendalikan. Kemana ia berjalan, ia tak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia berada di bawah kendali sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang sangat kuat. Dalam ketegangan yang semakin mencekam, Pak Ustadz merasa seakan dunia di sekitarnya mulai berubah. Suasana hutan yang sebelumnya tampak tenang kini terasa sangat asing, penuh dengan energi gelap yang membuat tubuhnya merasa terhimpit. Ia mencoba mengingat kembali setiap doa perlindungan yang ia hafal. Namun kata-kata itu seakan meluncur begitu saja dari ingatannya. Setiap kali ia mencoba memusatkan pikirannya, bisikan itu kembali terdengar lebih jelas dan lebih menakutkan. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, Pak Ustadz. Ini adalah jalan yang terkutuk, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang telah menyerah pada kegelapan. Pak Ustadz merasa jantungnya berdegup semakin kencang dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tanpa sadar, ia merasakan tubuhnya semakin lelah, seakan-akan beban yang tak terlihat semakin menekan. Dalam kebingungannya, ia berusaha untuk tetap berdiri tegap, tetapi kakinya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk terjatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Batin Pak Ustadz merasa dirinya seperti tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat itu, langit di atasnya tiba-tiba mendung, meskipun sebelumnya langit malam begitu cerah. Awalnya hanya ada angin, namun kini angin tersebut berubah menjadi badai kecil yang menghantam tubuhnya. Suara gemerisik daun yang terbawa angin terdengar semakin keras, seperti suara langkah-langkah raksasa yang mengikuti setiap gerakan Pak Ustadz. Di kejauhan, ia mulai melihat bayangan gelap yang melintas cepat di antara pohon-pohon besar. Bayangan itu tampak bergerak tidak wajar, seperti makhluk yang bukan manusia. Pak Ustadz merasa darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya mulai gemetar. Apa itu? Pikir Pak Ustadz dengan suara yang hampir tak terdengar. Bayangan itu semakin mendekat, bergerak dengan cepat dan mengelilinginya. Pak Ustadz bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. Hatinya semakin gentar. Tetapi entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang mengarahkannya untuk terus melangkah. Seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk mengikuti bayangan itu. Meskipun dalam hatinya ia tahu itu adalah sebuah jebakan. Jangan ikuti itu, batin Pak Ustadz. Namun tubuhnya seakan bergerak dengan sendirinya, melangkah menuju bayangan gelap yang semakin dekat. Bayangan itu kini mulai berubah bentuk. Semakin jelas tampak seperti sosok manusia, namun tubuhnya tidak terlihat utuh. Pak Ustadz merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam wujud itu, seperti setengah manusia dan setengah makhluk lain yang berasal dari dunia lain. Sosok itu tampak tidak memiliki wajah, hanya berupa kabut hitam yang bergerak-gerak dan mengeluarkan suara berdesis. Pak Ustadz merasa tubuhnya hampir tidak sanggup menahan ketakutan yang luar biasa. Apa yang kau inginkan dariku? Teriak Pak Ustadz dengan suara parau, berusaha untuk mengusir makhluk itu dengan kata-kata. Namun, sosok itu hanya diam dan semakin mendekat. Kau sudah memasuki jalanku, Pak Ustadz. Tak ada yang bisa menolongmu di sini. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan.
Setiap kata yang keluar dari makhluk itu seolah membuat udara di sekitar semakin berat, semakin sulit untuk bernafas. Pak Ustadz merasa lehernya terasa sesak, hampir tidak bisa bernapas. Ia berusaha mengingat kembali semua yang diajarkan oleh gurunya, tetapi di saat yang sama ia merasa tidak mampu mengatasi ketakutannya. Ketika sosok itu semakin dekat, Pak Ustadz merasa tubuhnya seakan tak mampu lagi bergerak. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Setiap detik terasa sangat lama dan ia merasa seolah terjebak dalam lingkaran waktu yang tak ada habisnya. "Ya Allah, selamatkan aku!" teriaknya dalam hati, namun suara itu tidak keluar. Pada saat yang sama, ia merasakan tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya. Bukan hanya langkahnya, tetapi seluruh tubuhnya seakan terpaksa mengikuti kehendak makhluk itu. Tanpa sadar, ia mulai berjalan ke arah yang tidak ia inginkan, semakin mendekati bayangan gelap yang tampak seperti sosok manusia itu. Tidak ada jalan keluar. Pak Ustadz merasa tubuhnya seakan dikendalikan oleh kekuatan lain. Ia merasakan keputusasaan yang luar biasa. "Apakah aku akan mati di sini?" pikirnya dengan ketakutan yang menggelayuti hatinya. Ia merasa seperti tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Hanya kegelapan yang ada, hanya suara desisan makhluk itu yang menggetarkan hatinya. Dalam keadaan yang semakin mencekam, Pak Ustadz teringat akan sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang membuat hatinya sedikit tenang meskipun situasi semakin sulit. Ia ingat bahwa dalam keadaan apapun, Allah selalu ada, selalu mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Dengan sekuat tenaga, meskipun mulutnya terasa berat, ia mulai mengucapkan doa perlindungan yang diajarkan oleh gurunya. "Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, lindungilah hamba MU dari segala gangguan makhluk halus. Hanya Engkaulah yang maha kuasa." Kata-kata ini keluar dengan terbata-bata, namun dengan penuh keyakinan. Saat itu, Pak Ustadz merasa seperti ada perubahan kecil, seperti ada kekuatan lain yang mulai bekerja di dalam dirinya. Meski tubuhnya masih terasa lemah, hatinya mulai merasa sedikit lebih kuat. Tiba-tiba, angin yang semula begitu kencang mulai mereda. Udara yang sebelumnya sangat berat mulai terasa lebih ringan. Pak Ustadz merasakan sedikit harapan muncul di dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun, ia percaya bahwa dengan doa dan keimanan, ia bisa menghadapi segala cobaan yang datang. Dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti, Pak Ustadz merasakan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun masih dikelilingi oleh kegelapan dan ketegangan yang memuncak, ada sebuah kedamaian yang mulai merasuk dalam hatinya. Doa yang baru saja ia ucapkan seakan memecah keheningan itu dan untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, Pak Ustadz merasakan sedikit kekuatan kembali dalam dirinya. Namun, kebingungannya belum sepenuhnya hilang. Sosok yang sebelumnya mengintainya dalam bayangan gelap itu kini menghilang tanpa jejak. Hanya ada hutan yang begitu sunyi. Angin yang berhembus lembut dan langit yang tadinya mendung kini mulai terlihat sedikit cerah. Meskipun perasaan takutnya belum sepenuhnya hilang, ada keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya, bahwa ia tidak sendiri. "Ya Allah, aku berserah hanya pada MU," pikirnya dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah ia bisa keluar dari situasi yang sangat mencekam ini. Dengan perlahan, Pak Ustadz mengatur langkahnya kembali, berusaha mencari jalan pulang, meskipun ia masih merasa sedikit bingung dengan arah yang harus diambil. Namun, tak lama setelah ia mulai melangkah, keanehan lain terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu terdengar seperti langkah manusia, tetapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu begitu berat, seolah berasal dari makhluk yang tidak biasa. Pak Ustadz berhenti sejenak, menahan napas dan berusaha mendengarkan dengan lebih cermat. Suara langkah itu semakin jelas dan dalam gelapnya hutan, ia mulai melihat sosok bayangan lain yang bergerak mendekat. Namun kali ini, ia bisa melihat dengan lebih jelas. Sosok itu adalah manusia, tetapi wajahnya tertutup oleh kabut hitam. Pak Ustadz merasa jantungnya kembali berdegup kencang. Apakah itu sosok yang sama? Ataukah ada makhluk lain yang mengintainya? Dengan ragu, ia melangkah mundur, mencoba mencari tempat yang lebih aman. Namun sosok itu semakin mendekat, seakan tidak menghiraukan jarak di antara mereka. "Ya Allah, lindungi aku." Pak Ustadz berdoa dalam hati, namun kali ini ia merasa tak lagi bisa melarikan diri. Sosok itu sudah terlalu dekat dan langkah Pak Ustadz terasa semakin terhalang oleh ketakutan yang menguasainya. Ketika sosok itu semakin dekat,
Pak Ustadz bisa merasakan hawa dingin yang semakin pekat menyelimuti sekujur tubuhnya. Udara di sekitar terasa semakin berat dan langkahnya semakin lambat. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam dunia yang berbeda. Dunia yang tidak lagi dipenuhi dengan cahaya dan kehidupan. Sosok yang mendekat itu akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Wajahnya masih tertutup kabut hitam. Namun suara yang keluar dari makhluk itu begitu jelas, terdengar seperti seruan yang berasal dari kedalaman bumi. "Kau tidak akan bisa kembali, Pak Ustadz. Jalan ini bukan untukmu," bisik suara itu dengan nada yang menggetarkan hati. Pak Ustadz merasa seluruh tubuhnya membeku, tak mampu bergerak. Suara itu bukan hanya mengintimidasi, tetapi juga membuatnya merasa terjebak dalam jaring tak kasat mata yang semakin mengikat dirinya. Dalam ketakutan yang hampir tak tertahankan, Pak Ustadz merasakan tubuhnya semakin lelah dan pikirannya mulai kabur. Tetapi, dalam kesendiriannya itu, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan yang tidak tampak mulai mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang muncul dari keimanannya yang kuat. Dengan sepenuh hati, Pak Ustadz mengucapkan doa perlindungan yang lebih kuat dan lebih tegas. "Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, aku berserah diri hanya kepada MU. Lindungilah hamba MU ini dari segala gangguan makhluk halus yang berniat jahat." Suara doa itu mengalir dari mulutnya dengan lantang, meskipun sebelumnya ia merasa begitu takut untuk berbicara. Namun, kali ini, ia merasakan seakan ada kekuatan yang menuntunnya untuk mengucapkan kalimat itu dengan lebih yakin. Saat doa itu keluar dari mulutnya, sosok kabut hitam yang menghalangi jalannya mendadak menghilang, terhisap dalam kegelapan. Pak Ustadz tertegun sejenak, merasa seperti ada perubahan besar yang terjadi di sekitarnya. Hembusan angin yang begitu keras dan menakutkan tiba-tiba mereda, digantikan dengan keheningan yang lebih damai. Dalam hati, ia bersyukur atas kekuatan yang diberikan Allah dan untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, ia merasa ada jalan keluar. Meski jalan itu masih dipenuhi ketidakpastian, ia yakin bahwa hanya dengan iman dan doa, segala ketakutan bisa diatasi. Setelah beberapa saat merenung dan merasa sedikit lebih tenang, Pak Ustadz kembali mengatur langkahnya. Kali ini, ia merasa lebih percaya diri. Jalan yang terasa begitu panjang dan gelap kini mulai tampak sedikit lebih terang. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa harapan baru dan perasaan cemas yang sempat menguasainya kini berangsur-angsur memudar. Namun, meskipun jalan di depannya mulai tampak lebih jelas, Pak Ustadz tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi banyak ujian dan segala yang terjadi di malam itu akan menjadi pelajaran besar dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan akal. Namun selalu ada jalan keluar bagi mereka yang bertawakal kepada Allah. Ketika ia merasa hampir menyerah, Allah memberinya petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan langkah yang lebih ringan, Pak Ustadz melanjutkan perjalanan pulang, menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian selama ia bersama Allah. Meskipun jalan pulang mulai tampak lebih jelas, Pak Ustadz tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganggunya. Setiap langkah yang ia ambil masih terasa seperti diliputi bayang-bayang yang tidak dapat ia lihat, tetapi jelas ia rasakan. Seperti ada mata yang mengintainya dari kegelapan atau seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Namun ia tak tahu pasti apa itu. Dalam hati, ia berdoa lagi, memohon perlindungan Allah agar diberikan ketenangan dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil melangkah lebih hati-hati, Pak Ustadz terus berusaha menguatkan imannya. Dalam pikiran dan hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah ujian besar dari Allah, ujian yang mengajarkan kekuatan iman dan pentingnya tawakal kepadanya. Meskipun rasa takut masih ada, ia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia berusaha untuk tetap tegar, karena ia tahu bahwa hanya dengan keimanan yang teguh, ia bisa menghadapi segala cobaan yang datang. Perlahan-lahan, semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa sedikit lebih tenang. Suasana hutan yang semula terasa sangat mencekam kini mulai sedikit berubah. Angin yang bertiup lembut, suara alam yang kembali normal dan kegelapan yang mulai pudar, semuanya memberikan rasa lega di dalam dirinya. Pak Ustadz mulai merasa bahwa dirinya semakin mendekati jalan pulang yang sebenarnya. Setiap langkah yang ia ambil, ia rasakan ada cahaya yang semakin terang di ujung jalan, seolah mengarahkan dirinya keluar dari kegelapan. Namun, meskipun perasaan takut mulai berkurang, ada suatu perasaan aneh yang tetap ada, sebuah perasaan bahwa gangguan itu belum sepenuhnya berakhir. Suara langkah kaki yang pernah mengikutinya terdengar samar-samar dari kejauhan,
Tetapi Pak Ustadz tahu bahwa suara itu tidak berasal dari makhluk lain, melainkan dari langkahnya sendiri yang kini semakin mantap. Aku akan sampai, pikirnya dengan keyakinan yang baru, berusaha meyakinkan diri untuk tetap percaya bahwa Allah selalu ada untuknya. Tak lama setelah itu, Pak Ustadz akhirnya melihat tanda-tanda yang familiar, tanda yang menunjukkan bahwa ia sudah hampir sampai ke perkampungan. Suasana yang sebelumnya sunyi dan menakutkan kini berubah menjadi lebih cerah dan suara-suara alam kembali terdengar begitu damai. Meski tubuhnya lelah, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia merasa seperti telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan rasa syukur mulai memenuhi hatinya. Alhamdulillah, ya Allah, gumamnya pelan, bersyukur karena akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Ketika ia memasuki batas kampung, ia melihat lampu-lampu rumah yang menyala dan suara-suara aktivitas manusia yang terdengar jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kesunyian hutan. Pak Ustadz merasa seolah beban yang semula menindih dirinya kini terangkat. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa bahwa pengalaman ini bukanlah sekadar kejadian biasa. Ia baru saja menjalani ujian yang sangat berat dan ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus lebih hati-hati dengan lebih banyak doa dan tawakal kepada Allah. Ketika Pak Ustadz akhirnya sampai di rumah, ia disambut oleh keluarganya yang merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa ia terlambat pulang dan mengapa wajahnya terlihat sangat lelah dan terkejut. Pak Ustadz hanya tersenyum lemah dan menjawab, "Saya hanya sedikit tersesat dalam perjalanan pulang, tetapi alhamdulillah, Allah melindungi saya." Ia tidak menceritakan semua yang terjadi di hutan, karena ia merasa bahwa itu adalah pengalaman pribadi yang harus ia hadapi sendiri, dan ia tahu bahwa Allah lah yang menolongnya keluar dari situasi itu. Malam itu, setelah keluarga tertidur, Pak Ustadz duduk merenung di dalam kamar, memikirkan perjalanan yang baru saja ia lalui. Ia tahu bahwa ujian ini mengajarkannya lebih banyak tentang keteguhan iman, tentang pentingnya bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan. Pak Ustadz berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberinya petunjuk dalam setiap langkah hidupnya, agar ia selalu dilindungi dari segala godaan dan gangguan yang bisa menghalanginya dalam menjalani dakwah. Malam itu, meskipun tubuhnya lelah, Pak Ustadz merasa kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanan yang penuh ujian itu mengajarkannya sesuatu yang sangat berharga, bahwa hidup ini penuh dengan cobaan yang tidak terduga, namun hanya dengan iman yang kuat dan doa yang tulus kita dapat menghadapinya. Pak Ustadz menutup matanya, berdoa sekali lagi, memohon agar diberikan kekuatan untuk terus berdakwah dan membantu orang lain, serta dijauhkan dari segala godaan dunia dan gangguan makhluk halus yang tidak tampak. Ya Allah, kuatkanlah imanku, lindungi aku dalam setiap langkahku dan permudah segala urusanku. Doanya sebelum tertidur. Dalam tidur yang penuh ketenangan, Pak Ustadz merasa seperti perjalanan panjang yang ia lalui bukan hanya sebuah ujian fisik, tetapi ujian spiritual yang menguatkan ikatan hatinya dengan Allah. Ia tahu bahwa setelah malam itu, hidupnya akan lebih berarti dan lebih dekat dengannya.